Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Ikhwani fid din wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah taala di kesempatan kali ini kita akan sama-sama mulai membaca sebuah muqarrar, sebuah diktat kuliah dalam mata kuliah tafsir ayat ahkam. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, ya ada baiknya kita berkenalan dulu apa yang dimaksud dengan ayat ahkam itu. Apa bedanya tafsir Al-Quran dengan tafsir ayat ahkam? Atau apa bedanya dengan ilmu usul tafsir misalkan. Taib. Jadi perlu dipahami akhwati fillah bahwasanya metode para ulama dalam menafsirkan Al-Quran itu ada dua macam. Yang pertama namanya metode tahlili. Yang kedua metode maudhu'i. Metode tahlili itu adalah metode analis, ya, metode analisis. Jadi menafsirkan ayat per ayat, kata per kata itu namanya tafsir tahlili. Ya. Adapun tafsir maudhu'i itu menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan tema yang dikandungnya. Berarti dari corak yang berbeda-beda. Misalkan tafsir ayat Al-Qur'an dengan tema fikihnya. Berarti ayat-ayat tentang fikih saja yang dibahas. Ya, tafsir ayat jihad, berarti ayat-ayat tentang jihad saja yang dibahas. Ya, tafsir asbabin nuzul misalkan, fokus hanya pada pembahasan itu saja, begitu. Jadi ya, dia membahas Al-Qur'an atau menafsirkan Al-Qur'an dari sisi maudu'nya, dari sisi tema yang dikandung oleh ayat-ayat tersebut. Nah, maka di antara bagian dari tafsir maudhu'i itu ada namanya tafsir ayatul ahkam. Apa itu ayatul ahkam? Ya, sesuai dengan namanya, itu ayat-ayat yang berisi hukum-hukum fikih. Ya, hukum di sini maksudnya hukum hukum fikih. Jadi, sebagaimana kita ketahui bahwasanya Al-Qur'an itu tidak seluruhnya membahas tentang fikih. Di situ kan ada akidah, ya. Kemudian ada al-qasas, ada kisah-kisah, ada al-amsal, analogi-analogi. Nah, maka ya tafsir ayat ahkam itu hanya fokus mengkaji ayat-ayat yang isinya akan mengandung pembahasan fikih. Ya, misalkan ayat ya tentang wudu misalkan ayyuhalladzina amanu ya idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Nah, ini tema dalam ayat ahkam, tafsir dalam ayat ahkam. Ya, artinya kalau antum ingin mengetahui makna Al-Quran kata per kata dari awal sampai akhir, ya jangan buka kitab tafsir ayat ahkam. Ya, itu bukannya kitab tafsir tahlili, ya, yang banyak beredar, ya, semisal tafsir Ibnu Katsir, As-Sadi itu tahlili semua. Nah, ya, maka tafsir ayat ahkam itu berusaha menyingkap makna fikih yang dikandung oleh ayat-ayat tersebut, gitu. Berarti dia lebih dekat ke ilmu fikih dong? Iya, lebih dekat ke ilmu fikih. Hanya saja bedanya kalau dalam ilmu fikih kan kita membahas pendapat-pendapat para ulama dengan dalil dari Al-Quran, Sunnah, atau yang lainnya. Kalau tafsir ayat ahkam, itu kebalikannya. Kita ambil ayatnya, kemudian kita ambil hukum darinya. Ya, kalau fikih itu kan pendapatnya dulu, baru kemudian dalilnya, gitu. Ya, dalilnya pun bisa dari Al-Quran ataupun hadis. Ya, kalau ayat ahkam ya berarti Al-Quran saja konteksnya, begitu. Berarti ya sedikit kita akan menyinggung hadis nanti di sini. Kebanyakan adalah istidlal dengan ayat-ayat Al-Quran. Dan tidak semua ayat Al-Quran yang dibahas, hanya ayat-ayat yang berisi hukum-hukum fikih saja. Nah, itu harus dipahami. Baik. Ya, kemudian ya kitab yang akan kita sama-sama kaji insyaallah adalah sebuah muqarrar, ya, sebuah diktat kuliah yang disusun oleh para dosen di Jamiatul Imam. Ya, kitab ini ya merupakan ya buku rujukan atau buku ya teks yang dipelajari oleh mahasiswa S1 ya di Universitas Islam Madinah ya untuk apa namanya kuliah jarak jauhnya. Nah, bagi antum yang ikut di kuliah jarak jauh di Universitas Islam Madinah ya di semester kedua nanti akan ketemu dengan ya pelajaran ini. Nah, tapi bagi antum yang tidak kuliah di ya, Universitas Islam Madinah juga akan ya, banyak mendapat faedah insyaallah dari pembahasan kitab ini karena kita lihat kitab ini sangat-sangat bagus sekali untuk dipelajari dan dikaji oleh setiap penuntut ilmu. Nah, untuk memperkaya pengetahuannya seputar ayat-ayat Al-Quran.
Nah, bahkan ilmu-ilmu yang kita pelajari dari ilmu nahu, ilmu sorof, ilmu balaghah, semuanya itu berkhidmat untuk mempelajari dan mendukung ya ilmu yang akan kita bahas ini, yaitu ilmu tafsir ayat ahkam. Inilah puncak dari pembahasan ilmu-ilmu alat itu. Baik. Nah, jadi eh, kitab ini ya muqarrar ini ya penting untuk dipelajari karena disarikan dari kitab-kitab turos juga sebenarnya. Ya, meskipun disusunnya oleh para dosen yang di zaman sekarang, tapi ini juga bersumber dari kitab-kitab turos, kitab-kitab ya apa namanya, kitab-kitab autentiknya ulama zaman dulu. Ya, misalkan kitab ya Ayatul Ahkam, ya kitab tafsir Ayatul Ahkamnya ya Ali As-Sabuni. Ya, ya jadi Imam Muhammad bin Ali As-Sabuni punya kitab tafsir namanya Tafsir Ayat-Ayat Ahkam. Karena kira ini sudah pernah diterjemahkan ke bahasa Indonesia juga, dia ada 2 jilid dia. Nah, jadi kitab ini, Tafsir Ayat-Ayat Ahkam ini merupakan kitab yang mengkaji tentang eh, sesuai dengan namanya ya, mengkaji ayat-ayat dari tinjauan corak hukum fikihnya. Nah, dan salah satu kitab juga rujukan dalam kitab tafsir ayat ahkam itu yaitu kitab Rawaiul Bayan fi tafsiri ayatil ahkam. Ya, ini karangan ya Muhammad Ali As-Sabuni juga. Nah, Rawaiul Bayan fi tafsiri ayatil ahkam. Ini kitab yang luar biasa bagus sekali, kitab yang membahas tentang apa namanya? Tafsir ayat-ayat ahkam. Ini merupakan salah satu buku induk dan referensi yang membahas secara sangat-sangat sistematis ayat-ayat hukum di dalam Al-Qur'an. Nah, ya, jadi sebagaimana kita sampaikan tadi, ini berarti metode penafsiran maudu'i ya. Metode penafsiran maudu'i dengan corak fikih gitu. Ya, maka akan banyak kita temukan fikih nanti di sini. Kalau dalam ilmu hadis kita kenal kitab-kitab hadis ahkam semisal Umdatul Ahkam. Apakah semua hadis Nabi di situ? Kan tidak, hanya hadis-hadis tentang fikih saja. Nah, itu kitab hadis ahkam namanya. Jadi ada ayat ahkam, ada hadis ahkam. Ya, hadis ahkam ya sesuai dengan namanya, hadis-hadis tentang fikih saja. Baik. Kalau Sahih Bukhari itu kan semua hadis sahih ada di situ, ya. Semua hadis dengan tema yang berbeda-beda. Nah, ya, kalau Umdatul Ahkam itu hanya pilihan saja yang muttafaqun alaih dalam tema fikih. Baik, langsung saja kita mulai. Ya, yang butuh PDF-nya ya nanti kita akan share di grup ya atau silakan tulis di kolom komentar nanti. Baik. Sebelum kita masuk ke pembahasan das pertama, kita lihat dulu ya apa saja yang akan kita kaji di pelajaran ini atau di kitab ini. Di sini insya Allah taala nanti akan ada 15 pelajaran ya. Ada 15 pelajaran. Ya, pelajaran yang pertama ya untuk bisa lihat di sini situ qaimatud durusnya. Ada al-muradu bit tafsir wa syurutuhu adabu. Kita nggak langsung menafsirkan ayat per ayat ya. Itu nanti di das terakhir itu. Kita belajar materinya dulu. Apa yang dimaksud dengan tafsir? Apa syarat-syarat menafsirkan Al-Quran? Apa adab-adabnya? Bagaimana metode menafsirkan Al-Quran? Kemudian metode yang mana yang paling bagus dalam menafsirkan Al-Quran? Dan apa kaidah dalam menafsirkan Al-Quran? Misalkan kalau ada pertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain, gimana cara mengkompromikan dua ayat tadi? Gitu. Kemudian khilaf-khilaf yang terjadi dalam menafsirkan Al-Quran itu kenapa bisa ulama ini menafsirkan begini, ulama yang lain menafsirkan beda lagi. Ya, kemudian apa saja kitab-kitab tafsir dan sebagainya. Ya, baru di pelajaran terakhir nanti di pelajaran ke-10 sampai ke-15 ya gitu mulai kita menafsirkan ayat Al-Qur'an dari surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-Baqarah ayat 158 ya tentang haji, kemudian ayat dari surat Al-Baqarah juga 196 di surat Al-Baqarah tadi. Baik. Nah, maka di buku kedua nanti ya lanjut tafsir ayat lagi gitu. Jadi pengantar materinya hanya di kitab ini saja. Nah, di jilid 2-nya nanti di semester selanjutnya yaitu ayat-ayat terus dikajinya gitu. Baik. Nah, ya di sini kemudian ada penulis menyampaikan situ Syajaratul Muqarrar. Ini bagan muqarrarnya ya. Usul tafsir, tafsir ayat. Nah, lihat usul tafsirnya lebih banyak kan? Usul tafsir itu yang 10 di situ. 10 poin itu usul tafsir semua itu. Kemudian yang 4 poin itu tafsir ayatnya. Jadi prakteknya itu nanti di 4 bagian terakhir ini, yang ini. Ya.
10 yang pertama itu nanti membahas ya aturan-aturan dalam menafsirkan Al-Qur'an. Baik, kita mulai ad-darsul awal, pelajaran yang pertama ya. Pelajaran yang pertama itu sampai halaman 7 nanti ya. Ya, jadi ini sudah dibagi pembagian darsnya. Ya, jadi ya, tidak seperti kitab-kitab yang lain ya. Insyaallah lebih mudah untuk dipelajari. Baik, kita mulai akhwati fillah. Ya, nabda bil basmalah. Ad-darsul awwalu al-muradu bit tafsiri wa syurutihi wa adabihi wa syurutuhu wa adabuhu. Nah, pelajaran yang pertama tentang apa yang dimaksud dengan tafsir, syarat-syarat tafsir dan adab-adab dalam menafsirkan. Nah, kemudian di sini dikatakan al-muhtawa ar-rais, ya tema utamanya. Ya, jadi enak ini ya, dikasih kita poin utamanya apa yang akan kita kaji sekarang. Yang pertama adalah makna tafsiri wal alfadhil musyabihati lahu. Makna dari kata tafsir itu sendiri dan apa lafaz-lafaz yang memiliki kemiripan dengan tafsir. Misalkan takwil. Ya, orang kan suka membedakan, suka kecampur tuh antara tafsir sama takwil. Saya sedang menafsirkan Al-Quran, padahal sebenarnya dia sedang mentakwil. Ya, apa tadabbur, apa itu istinbat. Nah, nanti itu akan kita lihat di sini. Baik. Jadi yang berwarna merah-merah ini adalah tema utamanya. Nah, baik. Makna at-tafsiri wal alfadhil musyabihati lahu, at-tafsiru lugatan. Tafsir secara bahasa minal fasri. Ya, minal fasri, masdarnya fasar. Bimana al-idahi wal ibanati wal kashfi. Mana dari kata al-fasar itu sendiri adalah idah, menjelaskan. Wal ibanah, menerangkan. Wal kashfi, dan menyingkap. Ya, jadi fasar itu maknanya adalah menjelaskan. Qala ta'ala, sebagaimana surat Al-Furqan dikatakan, wala yatunaka bimithli illa ji'naka bil haqqi wa ahsani tafsira, ya. Wala yatunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsani tafsira. Ai bayanan wadihan. Di sini dikatakan, dan tidaklah kami mendatangkan kepadamu sebuah permisalan kecuali kami datangkan dengan kebenaran dan sebaik-baik penafsiran. Ya, sebaik-baik penafsiran. Fokus kepada kata tafsira di situ. Tafsiran di sini maknanya bayanan wa idohan. Sebaik-baik penafsiran artinya sebaik-baik penjelasan. Itu secara bahasa. Berarti tafsir secara bahasa artinya penjelasan. Nah, kemudian secara istilah, tafsir adalah bayanu ma'ani ayatil Qur'anil Karim. Itu menjelaskan makna-makna dari ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, itu tafsir. Jadi ketika kita mengatakan tafsir surat Al-Fatihah, berarti ya di situ ada penjelasan tentang makna-makna surat Al-Fatihah. Tafsir surat An-Nas misalkan, berarti penjelasan tentang makna-makna yang dikandung oleh surat tersebut. Wat ta'wil, kemudian ada istilah yang suka kecampur, yaitu ta'wil. Ta'wil itu sendiri punya 3 makna. Yang pertama, bimakna at-tafsir. Ta'wil sama dengan tafsir. Ini takwil yang benar. Ya, takwil yang tidak menggunakan tidak menggunakan akal murni, artinya dia hanya menggunakan wahyu saja, itu namanya takwil yang mamduh, ya, takwil yang terpuji. Karena takwil itu ada yang terpuji, ada yang tercela. Nah, yang terpuji itu maknanya sama dengan tafsir. Taib. Kemudian yang kedua, yang dimaksud dengan takwil adalah ma ya'ulu ilaihil kalam. Fa in kana talaban fata'wiluhu fi'lu talab wa in kana khabaran fata'wiluhu wuqu'ul mukhbari bihi. Ma ya'ulu ilaihil kalam artinya kemana ucapan itu kembali. Ya, kalau dia berbentuk talab, ya, maka takwilnya adalah fi'lu talab. Ya, fi'lu at-talab. Ya, talab itu maksudnya ya perintah untuk melakukan atau perintah untuk meninggalkan. Tolak untuk melakukan itu namanya amr, tolak untuk meninggalkan itu namanya nahi. Nah, ya, jadi maya'ulu ilahil kalam, ya, kalam itu bisa berbentuk tolak, bisa berbentuk khobar. Ketika Anda mengatakan kepada antum ikro, itu tolak. Tapi kalau Anda katakan zahaba Muhammadun, nah ini namanya khobar. Ya, ini namanya khobar. Taib. Jadi ketika Anda mengatakan kepada antum ikro, apa yang antum pahami di situ? Oh, Anda harus melakukan ya perbuatan itu. Nah, apa yang antum pahami itu namanya takwil.
Ya, proses mentransformasikan perintah itu menjadi makna yang antum tangkap, ya itulah namanya takwil. Ya, apa yang antum pahami dari ucapan itu, nah, itu namanya takwil. Ya, begitu juga ketika anda mengatakan kepada antum jaa Muhammadun misalkan. Takwilnya apa? Takwilnya berarti perbuatan itu telah terjadi dan dilakukan oleh seseorang bernama Muhammad. Nah, itu maksudnya wuku'ul mukhbar bihi, terjadinya sesuatu yang dikabarkan, yaitu jaa tadi. Taib. Itu definisi dari takwil yang kedua. Ini berarti definisi yang kedua ini berdasarkan ilmu balaghah ini. Kalau antum belajar ilmu balaghah ketemu dengan definisi ini. Kemudian definisi yang ketiga yaitu sarful lafzi anil ma'na rajih ilal ma'na al-marjuh. Memalingkan suatu lafaz dari makna yang rajih kepada makna yang marjuh. Berarti dari kuat kepada lemah. Kalau Anda katakan kepada antum, 5 kali 3 sama berapa? Kalau antum dengan ragu mengatakan 15, ya, kayaknya 15. Ya, kayaknya 15. Tapi saya juga berpikir kayaknya 12. Ya, tapi antum lebih condong kepada 15. Nah, ini yang rajih namanya. Yang lebih mendekati kebenaran itu namanya rajih. Dan yang jauh dari kebenaran itu namanya marjuh. Nah, berarti rajih itu secara bahasa artinya yang kita kuatkan. Ya, yang kita kuatkan gitu. Berarti kalau ada orang lain bisa jadi dia menguatkan apa yang bertentangan dengan yang kita kuatkan dan itu normal gitu. Nah, maka rajih lawannya adalah marjuh. Baik. Maka ketika suatu lafaz kita palingkan dari makna kuatnya kepada makna lemahnya, ini namanya takwil. Seharusnya kan kebalikan dari makna lemah ke makna kuat, gitu. Ya, ini namanya takwil. Lidalilin yaqtarinu bihi. Ya, berdasarkan dalil yang memang mendampinginya. Fa in kana bidalilin sahihin famaqbulun. Kalau dalil yang memalingkan dia dari makna rojih kepada marjuh itu adalah dalil yang makbul, ya maka takwil yang benar namanya. Ya, gitu. Misalkan selama ini antum merojihkan 3 kali 5 itu adalah 12. Itu yang antum merojihkan, padahal itu yang marjuh, ya. Kemudian ya setelah antum belajar-belajar, oh ternyata jawabannya adalah 15. Akhirnya antum palingkan. Ya, antum merubah pendapat antum dari 12 menjadi 15. Berarti berpaling dari marjuh kepada rojih. Ini takwil juga namanya. Kebalikannya juga takwil namanya. Dengan syarat apa? Dalilin sahih. Baru takwilnya makbul. Kalau tidak, famardudun. Ya, wahada mustalahun hadisun ta'arafa alaihi ahlul usul. Ya. Ini adalah sebuah istilah takwil dengan definisi yang ketiga ini definisinya ulama usul. Ya. Kalau definisi yang kedua itu untuk mendapatkan dalam kitab-kitab balaghah. Definisi yang ketiga ini dapatkan dalam kitab-kitab usul fikih. Walam yarid fil kitab was sunnah bihadzal makna. Dan enggak ada ayat Al-Qur'an ya yang ada kata takwilnya dan maknanya seperti mana yang ketiga ini enggak ada. Ya. Artinya dia ya kok ya terjadi. Ya, ada orang yang melakukan takwil dengan cara yang ketiga ini dan ini yang banyak sebenarnya. Ya, ketika firqah-firqah sesat itu misalkan mengatakan tangan Allah artinya kekuasaan Allah, takwil. Kenapa begitu? Karena yang rojihnya adalah tangan ya tangan sebagaimana kita pahami. Ya, ya, tapi dengan berdasarkan kepada ayat laisa kamitslihi syai. Meskipun tangan di situ tapi tidak sama dengan tangan manusia. Nah, kemudian mereka memalingkan dari makna rojihnya, tangan yang artinya tangan, dipalingkan ke makna merjuhnya, yaitu kekuasaan. Dan ya, bidalilin sahih aula. La. Ya, idzan takwil mardud. Gitu. Ya, jadi paham sekarang ya apa itu takwilnya. Nah, kemudian yang ketiga ada istilah al-istinbat. Apa maksudnya istinbat? Kalau tafsir kan menjelaskan. Takwil memalingkan satu makna ke makna yang lain. Nah, kalau istinbat mengeluarkan. Ya, istikhraju ma khafiya min ma'anil Qur'an wa dilalatihi, mengeluarkan makna Al-Qur'an yang tersembunyi. Ya, itu istinbat. Ya, jadi istinbat itu mengambil faedah yang bagi kebanyakan orang nggak kelihatan. Ya, ya misalkan ya, falyashhad adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Ya, ketika orang yang berzina itu dirajam, ya, dikatakan di ayat, maka hendaknya ya sekelompok
kaum mukminin menyaksikan rajam tersebut. Dari situ para ulama mengistinbat bahwasanya ya, di antara tanda keimanan adalah orang menghadiri hal seperti itu. Ya, dan mereka ambil faedah juga di situ bahwasanya menyaksikan peristiwa-peristiwa seperti itu, orang lagi dirajam, itu menambah keimanan. Itulah kenapa dipublikasikan rajam itu, ya, menambah keimanan dia. Nah, itu namanya istinbat, mengeluarkan makna dari sebuah ayat. Dan makna itu adalah makna yang tersembunyi. Ya, kalau makna-makna yang zahir, ya tidak perlu dikeluarkan, orang langsung bisa menangkap maknanya ini gitu. Nah, ini namanya istinbat. Ya, istinbat ini ya itu kurang lebih mirip dengan istifadah. Ya, baik. Kemudian ada istilah selanjutnya tadabbur. Nah, tadabbur ini yang lebih mendalam dari semua tadi, lebih mendalam dari tafsir, takwil, dan istinbat tadi. Tadabbur itu apa? Ta'ammulu ayatil Qur'an wa tafakkuru fiha wal i'tibaru biha. Tadabbur itu yang pertama harus ada ta'ammul. Ta'ammul itu memperhatikan dengan seksama. Yang kedua at-tafakkur, mentafakurinya. Ya, yang ketiga ada iktibarnya. Ini perbedaannya dengan yang lain tadi. Iktibar itu apa? Mengambil ibroh, ambil pelajaran dari ayat-ayat. Ya, misalkan tadi faliyashhad hadabahum ta'ifatun minal mu'minin, diambil ibroh di situ, diambil pelajaran. Oh, berarti ya apa namanya? Ya, konsekuensi dari iman itu adalah menyaksikan hal seperti itu. Oh, berarti besok kalau ada orang rajam saya akan hadir. Nah, itu namanya iktibar. Ya, itu tadabbur. Puncak dari pendalaman makna Al-Qur'an itu adalah tadabbur yang melahirkan amalan gitu. Nah, maka tidak semua orang yang paham tafsir itu sampai ke derajat tadabbur. Tafsir itu hanya sekedar tahu, ya. Antum tahu mana ayat itu tafsir, ya. Tapi tadabbur itu sampai ke tahapan makna ayat itu meresap dalam hati antum, antum praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Taib. Wa alaihi falistinbatu wa tadabburu kilahuma mutarattabun ala tafsiri wa lahikun lahu wa la yakunani illa ba'da ma'rifati ma'ani al-ayat. Maka dari sini bisa kita simpulkan bahwasanya yang namanya istinbat dan tadabbur itu harus datang setelah tafsir. Gimana antum beri tadabbur kalau belum tafsir? Berarti dasarnya tafsir dulu gitu. Jadi kalau orang berpikir tafsir itu adalah ujung dari kita pelajari Al-Qur'an, enggak. Ujung itu tadabbur gitu. Ya, masih jauh perjalanan, ya. Dan tidak akan sampai kita kepada tadabbur kecuali ya sudah kita tafsir dulu. Jadi kalau antum mengatakan, "Wah, saya sudah tamat Fathul Qadir." Kalau sudah tamat Fathul Qadir berarti saya sudah selesai mempelajari Al-Qur'an. Enggak, justru itu baru awal, ya. Nah, apa kabar kita yang ya satu kitab tafsir saja belum tamat-tamat gitu. Ya, usul tafsir saja kita masih ya tertatih itu membahas tentang metode-metode tafsir kan. Nah, itu dia poin yang pertama, makna tafsir dan lafaz-lafaz yang mirip dengannya. Baik, kemudian poin yang kedua, ahammiyatu at-tafsir wa wajhul hajati ilaihi. Ya, ahammiyatu at-tafsir. Ya, pentingnya ilmu tafsir dan sisi kebutuhan manusia kepada ilmu tafsir. Ya, kenapa dia penting dan kenapa kita butuh kepada tafsir ini? Baik, itu insyaallah taala akan kita ambil di pertemuan selanjutnya. Jadi ini pembahasannya kita potong sedikit-sedikit saja ya. Ya. Tapi tetap nanti judul kita akan kasih ya dars pertama gitu ya. Dars pertama bagian pertama, dars pertama bagian kedua begitu. Nah, memudahkan untuk memurojaah nanti agar tidak terlalu panjang, karena terlalu panjang nanti bisa ya membosankan nanti menyimaknya. Wallahu taala a'la wa alam.